Mas kalau nyambung pakai apa? Nyambung pakai plastik craft, plastik yang ini loh untuk pembungkus apa itu buah, untuk membungkus daging itu ya. Itu kan ada gulungan, itu bisa dipotong. Atau teman-teman menggunakan plastik PE, plastik es yang ditarik, ditipiskan itu ada ya. Silahkan teman-teman kunjungin video-video saya. Video saya itu edukasinya banyak ya. Ojo ngandalno aku live toh. Teman-teman itu masuk di video saya, ilmu-ilmu yang saya bagikan, bagaimana cara fermentasi sekam ya, biar nanti digunakan itu bagus, bagaimana cara mempersiapkan media tanam. Di video saya juga ada semuanya. Terus cara mencari humus bambu, di situ juga ada pohon bambu ya. Semuanya saya edukasikan untuk teman-teman semua. Jadi pokoknya teman-teman jangan mengandalkan live saya aja. Live. Bang, kalau hidroponik pakai galon airnya dikuras enggak? Hidroponik pakai galon ya airnya enggak dikuras. Jadi menggunakan metode gimana? Hidroponik itu metodenya juga banyak teman-teman. Ya, menggunakan metode DFT juga bisa, menggunakan sistem panel juga bisa, yang menggunakan sumbu ya, seperti itu bisa. Jadi teman-teman mau menggunakan metode apa? Hidroponik itu juga dipecah lagi banyak teman-teman ya. Sistemnya ada dua, DFT sama NFT ya. Ada yang menggunakan sumbu, ada yang tidak. Pokoknya wes lah rasa ngomong hidroponik. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin bercocok tanam, yang ingin menanam anggur, itu persyaratannya media tanam harus benar-benar disiapkan jauh-jauh hari. Ya, sebenarnya bukan hanya anggur saja teman-teman, hampir semua tanaman. Kalau teman-teman ingin membuat pertumbuhan itu bagus, harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Kapan kita mulai menggunakan media tanam itu? Ketika media tanam itu sudah ditumbuhi rerumputan, ya, sudah ditumbuhi rerumputan teman-teman. Kalau belum ada tumbuhan rumputan yo jangan. Di aku air di bawah galonnya ada hitam, lumut, perlu diganti enggak airnya? Kalau mbaknya menggunakan sistem sumbu itu aman. Tetapi kalau mbaknya menggunakan langsung akar kontak ke air dan di situ sudah lumutan, itu tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Lumut juga makan nutrisi. Lumut ini makan nutrisi teman-teman. Ya, nanti nutrisi teman-teman dimakan lumut. Ya, dimakan lumut. Makanya ya harus dibersihkan. Kalau teman-teman tidak mau lumutan, ya galonnya dicat. Dikasih pewarna. Biar apa? Biar sinar matahari tidak mampu menembus ke nutrisi. Ya, dicat, pakai cat apa kek? Mau cat putih. Ya, jangan menggunakan yang transparan. Ya, buat teman-teman yang mau menggunakan sistem hidroponik dengan sistem sumbu, caranya seperti itu. Nutrisi nggak kebuang. Biar amannya kalau di dalamnya pakai sumbu kain. Nanti secara otomatis ini sistem kapiler namanya, sistem kapiler. Jadi tanaman nanti akan menarik nutrisi yang dari bawah. Ya, sistem kapiler. Itu namanya sistem kapiler. Nggak perlu dicat. Perlu. Untuk apa? Untuk supaya nutrisinya nggak kena sinar matahari secara langsung. Nanti mudah hijau. Hijau itu nanti bisa merusak nutrisi. Kandungan nutrisi yang tadinya tinggi tiba-tiba rendah. Habis nanti dimakan lumut. Ya, yang subur nanti lumutnya. Wong tinggal dicat seret gini kok yo. Oh iya bang, ya kalau teman-teman malas ngecat ya udahlah beli plastik hitam. Beli plastik hitam, galonnya diplastikin. Yang penting jangan sampai ada sinar matahari menembus. Saya menanam anggur penyiraman kombinasi manual sama sistem tetes bang. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mau menggunakan sistem opo kombinasi dan tetes ora apa-apa. Yang penting terkontrol. Air tanaman ini membutuhkan air berapa per hari itu teman-teman harus dihitung dulu. Ya, harus dihitung dulu. Jangan sampai media tanam itu terlalu basah. Kalau media tanamnya terlalu basah, nanti biasanya perkembangan akar tidak bagus. Ya, kenapa? Karena anggur ini hanya menyukai lembab-lembab saja, teman-teman.
lembab-lembab saja. Ya, buat teman-teman yang ingin melakukan pemupukan, gunakan pupuk etalase 1 ya. Pupuk etalase 1 pupuknya sudah secara racik, jadi tinggal pakai. Dan untuk pupuk etalase 2, pupuk pembuahan ya. Pupuk pembuahan ini sangat cocok sekali untuk teman-teman gunakan membuahkan tanaman seperti klengkeng, jambu, anggur. Mau disemprot juga bisa, mau dikocor juga bisa. Tapi kalau anggur saya rekomendasikan dikocor. Itu kalau tersiernya bawa bunga, itu tersier yang paling ujung lah kayak gitu pun bisa dibuahkan semua. Ya bisa, tetapi nanti ya itu tadi, kamu nanti nelolornya panjang. Ini nanti bikin para-para lah sambungan, nah, bikin para-para sambungan. Ya seperti itu. Terus pokoknya nanam anggur itu dibikin happy teman-teman. Terserah teman-teman berkreasi ya. Yang penting buaya akeh, gede-gede seneng. Dikocor berapa liter sekali kocor bang? Rento, Bang Rento. Ya Bang Rento. Maksudnya yang pupuk yang mana Bang Rento? Ya pupuk yang mana? Bang kalau pas penyambungan dikasih lidah buaya bisa nggak? Nggak bisa Mbak Inces, sojo ditambah-tambahin. Ya, jangan ditambah-tambahin, nanti malah menjadikan bakteri. Kalau ditambah-tambahin bakteri, orang nyambung itu nggak dikasih obat teman-teman, nggak ada obatnya. Ya, nggak ada obatnya. Kalau teman-teman mau menggunakan obat itu, ini senjatanya itu loh, senjata tajamnya. Mungkin cutternya dikasih alkohol biar steril. Kita mau bedah teman-teman. Yang pupuk pertumbuhan atau pupuk pembuahannya Bang Al? Oh pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan dikocorkan. Dikocorkan berdasarkan tanaman yang ditanam. Kalau ditanamnya di mana? Ditanamnya di tanah. 1 biji dilarutkan dengan air 7 liter. Kocorkan semua. Lakukan pemupukan 1 minggu sekali. Tetapi kalau teman-teman nanamnya di pot seperti itu, di planter seperti itu, berarti teman-teman gunakan dengan cara bertahap. Ya bertahap. Air 7 liter itu, pupuk 7 liter itu hari ini dikasih 2 liter. Terus nanti 2 hari kemudian 2 liter lagi. 2 hari kemudian 2 liter lagi, nggak apa-apa. Ya. Kenapa Bang harus begitu? Masalahnya kalau langsung 7 liter dikocorkan semua nanti kebuang. Jadi teman-teman, kenapa dengan metode seperti ini? Berarti tanaman akan menyerap nutrisi dengan optimal dan tersimpan di batang serta tersimpan di media tanam tanpa harus terbuang. Kalau lambat pertumbuhan bisa nggak ditambah perangsang akar? Perangsang akarnya apa Abang? Ya, perangsang akarnya apa? Sebenarnya untuk pupuk saya itu nggak usah ditambah-tambah teman-teman. Ya coba Abang, perangsang akarnya apa? Mas kalau mau beli bibit stroberi sama anggur bisa ya Mas? Kalau anggur khusus, anggur jalur khusus teman-teman. Kalau stroberi di sini ada di etalase 4. Sejenis larutan Bang. Mas, larutannya opo Abang? Ya tapi kalau Abang mau coba-coba nggak apa-apa lah, terserah. Yang penting jangan bersamaan. Ya, jangan dilakukan secara bersamaan. Ya, hari ini kita pupuk, terus hari ini kita kasih yaitu doping dengan pupuk lain. Ya, sebenarnya buat teman-teman ya, menanam tanaman anggur itu kunci pertama itu di media tanam. Kalau media tanamnya bagus itu pertumbuhannya juga bagus. Ya, terus nanti didongkrak oleh pemupukan. Kalau tanaman teman-teman biasanya setelah pindah tanam itu enggak, pertumbuhannya kurang bagus. Ini biasanya bukan masalah pupuk ya. Rata-rata ini biasanya masalah peracikan media tanam yang kurang tepat, sehingga pertumbuhannya ini kurang. Tetapi ketika menggunakan pupuk dari saya ini kan ada kalsium. Di sini tuh ada kalsiumnya Bang Amar. Ya, Bang Amar, nah di sini kan ada kalsiumnya. Nanti Bang Amar bisa diberikan secara terpisah. Ya, nah buat teman-teman yang sudah beli pupuk pertumbuhan saya, nah ini dilarutkan dengan air 5 liter, kocorkan. Ya, kocorkan. Setelah nanti kok terlihat tunas mulai aktif, baru sisanya nanti dilarutkan dengan air 5 liter, kocorkan lagi.
Media tanam yang bagus jenengan tanah sengketa. Enggak, saya enggak pakai tanah, weh. Kasihan. Kasihan deh lo Bang Vicky. Aku enggak pakai tanah, teman-teman. Terus terang enggak pakai tanah ya. Kenapa saya tidak menggunakan tanah? Karena tanah ini nanti akan memicu yaitu pH. pH itu bisa berubah-ubah. Ya, pH itu bisa berubah-ubah. Jadi saya tanpa tanah, abangku. Saya itu kebanyakan sekam. Kulit padi. Tetapi kulit padinya sudah saya fermentasi. Lihat aja video saya. Nah, ini karena airnya saya taruh di tong, isinya saya ambil. Nah, terus kalau ada polybag saya masukin polybag seperti itu. Di video terbaru saya, teman-teman, silahkan monggo kunjungin di video saya terbaru. Di situ sudah saya bahas. Dan cara fermentasinya juga di minggu yang lalu juga saya jelasin. Seperti itu. Kenapa saya tidak menggunakan tanah? Karena tanah ini nanti gini, teman-teman. Tanah itu nanti bisa merubah pH tanam kita. Terus ngapain kita gunakan tanah? Media-media lama kita kan bisa kita campurin gitu loh. Ya. Kalau saya membutuhkan tanah itu biasanya ya tanahnya media-media lama. Media-media lama itu. Ya. Ini kan lama-lama jadi tanah juga nih. Loh, ini sekam aja lama-lama jadi tanah seperti ini. Ya, lama-lama jadi tanah, teman-teman. Jadi saya itu nggak pakai tanah. Karena kenapa? Nanti sekam lama-lama jadi tanah. Ya, jadi tanah. Nanti tambahin sekam lagi, sekam lagi, sekam lagi. Ini sampai media tanam sampai berapa tahun ini? Ya. Nah, sudah jadi begini. Ini paling nanti saya tambahin sekam lagi. Ya, saya naikkan lagi, tambahin sekam lagi seperti itu. Ya, ini udah lama, teman-teman, medianya loh. Sudah jadi tanah ini. Ya, sudah jadi tanah. Nah, intinya buat teman-teman yang ingin melakukan penanaman, itu siapkan media tanam. Kita harus punya stok media tanam. Ya, stok media tanam yang siap kehujanan, siap kepanasan. Kalau nggak ada hujan ya tetap disiram walaupun belum ada tanamannya untuk menjaga kelembapannya supaya fermentasi itu berjalan dengan mulus, bagus, dan nanti kita gunakan pun akan bagus. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau kita nanam anggur graftingnya ditutup tanah, nggak apa-apa, bagus. Itu metode ini pernah saya bahas di 5 tahun yang lalu. Di 5 tahun yang lalu saya membahas ini, teman-teman. Ya, ini yang saya sebut yaitu perakaran ganda. Di YouTube saya juga saya jelaskan ya, untuk mempercepat pertumbuhan yaitu dengan cara menumbuhkan akar dari entres. Ini salah satu cara teknik nanti pertumbuhannya cepat dan juga mudah berbuah. Ya, kalau begini ini dibilang on root juga on root, dibilang grafting juga grafting. Makanya ini metode ini sudah saya bahas 5 tahun yang lalu, teman-teman, di YouTube saya. Ya, terima kasih buat teman-teman ya. Aku tak izin pamit. Semoga berkah selalu untuk teman-teman semua yang ingin belajar dan menggunakan pupuk-pupuk saya. Pokoknya sukses lah. Aku izin pamit. Jika ada tutur kata dan tappingan yang nggak kebaca sebelumnya, minta maaf teman-teman. Ya, pokoknya sukses selalu, berkah bersama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.